Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Logi di sini. Bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Baik? Good? Oke, kita akan memuji Tuhan untuk memulai ibadah ini dari Kitab Bakti 58. Kecaplah dan lihatlah. Kasih tepuk tangan dan sorak-sorai sekali lagi. Kasih tahu kanan kirimu dengan tos. Katakan kamu diberkati Tuhan, kamu dilimpahi Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Segera umat Tuhan nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memberkati. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memberkati. Katakan selamanya, selamanya. Sorakan yes. Mari lebih keras lagi, yang wanita saja katakan. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Kasih tahu kanan kirimu sama-sama. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari ganti yang pria, katakan. Kecaplah dan lihatlah ya betapa baiknya. Bapak-bapak kasih tahu kanan kirimu. Rasakan dan nikmati ya kasih. Katakan sama-sama kasih. Kasih setia Tuhan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang memberkati. Lagi syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Katakan Allah yang memelihara selamanya. Mari kita berdoa untuk ibadah kita. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik pada kami, sehingga sampai saat ini kami masih bernafas dapat memuji Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Tessa. Untuk itu, mari kita menyanyi kembali dari Kidung Muda Mudi 126, Masukilah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk adik-adik rekan PT
ataupun pelayan-pelayan PT dan pelayan-pelayan lainnya yang menonton ini, yang menonton pagi, siang, atau sore atau malam. Sekali lagi selamat pagi, siang, sore, malam ya. Dan juga tentunya selamat hari Minggu. Selamat juga kalian sudah melewati satu minggu yang cukup panjang ini. Ya kak, setiap minggu sama, isinya 7 hari, tapi tetap aja selamat ya kan, karena kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan Taruna ini ya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu ya Bapa. Satu minggu sudah berlalu dan satu minggu ini telah kami jalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan tentunya dengan dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selalu dalam minggu ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul bersama kembali, walaupun di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami tidak dapat berkumpul secara fisik, tapi kami yakin kami tetap dapat berkumpul secara iman ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu dan mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, sebenarnya kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, tidak hanya berjalan dalam minggu ini, tetapi seterusnya hingga akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Kita akan membacanya bergantian. Saya membaca ayatnya yang ganjil dan genap, dan rekan-rekan sekalian, adik-adik PT sekalian juga baca ayat yang ganjil dan genap. Ya, intinya kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasal yang 1 ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Adik-adik sekalian, baru saja kita telah membaca firman Tuhan dari 1 Timotius 1 pasalnya yang ke-1 ayat 12 sampai 17 tadi. Saya harap beneran dibaca ya, jangan cuma saya hanya mengharapkan mendengar kakak saja yang baca Alkitab. Terserah, itu pilihan kalian masing-masing, tetapi kakak harap tetap firmannya tetap didengarkan, tadi pembacanya juga tetap diperhatikan, dan kita sama-sama menelaahnya dan sama-sama merenungkan firman Tuhannya. Asik. Iya, hari ini tepat tanggal 6 September 2020 ya kan, di tahun yang semerbak penuh kebahagiaan ya. Gak apa-apa, tahun ini memang tahun yang spesial, tetapi hari ini juga merupakan hari yang spesial karena di sini kita juga merayakan hari ulang tahun Pelkat PA. Wow, semangatnya mana? Tepuk tangan dulu, kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Yeay. Yes. Gak apa-apa. Betul. Walaupun memang kita tidak bisa merayakannya secara fisik bersama-sama, gereja kita tidak bisa kita kunjungi secara bebas di hari Minggu untuk ikuti perayaan, tapi kalian bisa melihat dan mengikuti perayaan PA juga di channel YouTube gereja. Nanti di ibadah hari Minggu itu juga ada perayaan Pelkat PA juga. Bisa ditonton
bisa diikuti dan merayakan bersama-sama perayaannya walaupun secara daring, ya kan? Sekalian nambah viewsnya channel YouTube-nya GPIB Cahaya Nugra supaya subscribernya datang, kita dapat AdSense, uang banyak, gereja kita jadi kaya. Iya, nggak seperti itu. Kita tidak mengincar hal duniawi ya dan hal materialistis. Balik ke topik. Ya. Jadi di hari yang spesial ini juga untuk merayakan Pelkat PA berulang tahun ke-61, ya kan? Walaupun usianya 61 tetapi PA tetap isinya anak-anak, ya kan? Bukan berarti 61 berarti juga merayakan veteran-veteran PA 61 tahun yang lalu, tidak ya, bukan berarti merayakan kakek dan nenek kita yang dulu juga PA, bukan. Balik ke topik. Pertama-tama kalau kita baca dari firman Tuhan ini memang menceritakan tentang Timotius, lebih tepatnya surat Paulus kepada Timotius, ya kan? Dalam surat ini banyak yang bisa kita pelajari, walaupun kalau kita hanya baca sekilas, apa kaitannya dengan ulang tahun PA, ya kan? Tapi banyak hal yang bisa kita telaah dan banyak hal yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan. Di dalam surat ini Paulus menjelaskan banyak hal, istilahnya juga memotivasi Timotius bahwa dalam hal pelayanan itu untuk ragu itu nggak apa-apa, ya kan? Di sini kalian, kita juga, saya, kakak juga dan rekan-rekan pelayanan lainnya juga pernah ragu dalam istilahnya melakukan pelayanan ini. Tetapi yang mau kakak tangkap di sini adalah kaitannya juga dengan ulang tahun PA, ya kan? Kalian dulu pasti pernah tahu rasanya jadi anak PA. Jadi anak kecil yang istilahnya apa ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Terus lama kelamaan akhirnya kalian pindah naik jadi PT, ya kan. Terus sekarang kalian mungkin melihat, sekarang aku sudah senior, aku sudah lebih tua dari anak-anak PA, ya kan. Aku sudah lebih tua daripada anak-anak kecil, ya kan. Tetapi kakak nggak mempermasalahkan masalah senioritas itu. Yang kakak ingin mau tekankan adalah semakin kita bertumbuh dewasa, berarti tanggung jawab yang harus kita emban kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita itu juga harus kita pertahankan, ya kan? Bukan berarti kita senior adalah kita orang yang lebih tinggi. Justru tidak, semakin kita senior berarti semakin kita harus memperpedulikan yang di bawah kita. Nah, di sini Timotius istilahnya hubungannya dengan Paulus bisa dibilang seperti murid ya. Tidak hanya Timotius, sebenarnya juga ada Titus juga, rekan pelayanan Timotius dan juga Rasul Paulus yang dianggap oleh Rasul Paulus juga seperti murid. Ya. Tetapi Timotius ini cukup spesial, bahkan dianggap seperti anaknya sendiri kalau kalian terus baca dan telusuri tentang Timotius dan Paulus beserta hubungannya. Nah, dalam ayat 12-17 ini yang bisa kita ambil bersama-sama adalah banyak hal yang ditekankan untuk Paulus kepada Timotius bahwa dalam pelayanan itu gak usah lah ragu-ragu. Apa sih yang harus kita takutkan, ya kan? Nah, di sini kita lihat bahwa ada peran tersendiri dari seorang Paulus yang istilahnya bisa kita bilang sebagai mentornya Timotius, ya kan? Ada hubungan jelas, ya. Sebagai mentor, Paulus memberikan motivasi, memberikan masukan kepada Timotius. Nah, posisikanlah diri kalian sebagai mentor juga, tanda kutip ya, bukan mentor yang secara beneran mentor, ya kan? Ini posisi kalian adalah istilahnya kakak dari adik-adik kalian yang di PA, ya kan? Loh kak, tapi aku nggak mau jadi kakak layan nanti. Kakak tidak mempermasalahkan itu, tetapi kakak hanya bisa mengajak. Ayo, kalau kalian ingin ikut melayani, mulailah dari sekarang. Kenapa harus menunggu kalian sudah siap? Memang sekarang mungkin kalian nggak bisa jadi pelayan
PA, nggak bisa jadi ikut pelayan PT karena usia ya kan. Tetapi motivasi dan rasa semangatnya mulailah dari sekarang. Jujur, ya, jujur ini cerita pengalaman sedikit. Kakak juga dulu mulai dari pelayan PA. Mungkin beberapa dari kalian yang sekarang pernah kakak ajar di PT ini tahu kan, kita pernah ketemu di PA, ya kan? Mungkin kalau ada Yapi nonton, ingat dulu kita ketemu di kelas tanggung, ya kan? Kakak juga jadi kakak layan di kelas tanggung. Itu udah 6 tahun yang lalu, ya kan? Kakak sudah 6 tahun bahkan menjadi pelayan dari PA hingga sampai akhirnya menjadi pelayan di PT, ya kan? Dan kakak mulainya ya saat memang kakak sudah berusia cukup. Tetapi jauh sebelum itu kakak sudah termotivasi untuk ikutlah pelayanan, ya kan? Memang sudah ada rasa ingin ikut. Dan sekarang tugas kakak juga untuk mengajak kalian mulailah jadi pelayan. Gak harus kalian belajar Alkitab sekarang. Aku harus memperdalami Alkitab, aku harus khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Bagus, tetapi untuk memulai kalian tidak perlu sampai harus istilahnya menunda-nunda. Aku harus jadi orang terpintar dulu baru aku bisa mengajar. Kalau kalian ingin seperti itu, kapan kalian mulainya? Ya kan? Cobalah kalian baca yang Paulus tuliskan di dalam suratnya kepada Timotius, ya kan? Di ayatnya yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya kan? Paulus backgroundnya bukan seorang yang suci. Paulus backgroundnya bukan seorang yang istilahnya mengenal Kristus. Tetapi ia yang dipakai dan ia yang menjalankan tugas untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan lihat hasilnya. Suratnya, bahkan firmannya sekarang telah tertulis di dalam Alkitab. Apakah Paulus seorang yang sangat beriman sebelum dia menjadi penyebar Injil? Tidak kan? Kita tahu sendiri Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, apa tugasnya, apa dulu kerjaannya. Bahkan dia terkenal membunuh orang-orang Kristen, memburu dan membunuh orang Kristen. Ya kan? Dulu dia adalah seorang yang berdosa tetapi yang dipilih, dan bahkan dia istilahnya secara gampang harusnya bukan orang yang cocok ya, bukan orang yang layak. Tetapi dia bisa dan tetap konsisten menjalankan tugasnya dengan baik. Kenapa? Ya karena memang dia ingin. Dan dia punya iman. Dan dia punya motivasi untuk terus menyebarkan firman Tuhan. Menjalankan tugasnya. Kenapa? Karena memang dia percaya. Dia bisa dan dia percaya. Dia sanggup. Nah, untuk memulai kalian tidak perlu susah-susah untuk seperti tadi yang kakak bilang. Susah-susah berpikir aku harus jadi orang paling pintar, aku harus jadi orang yang paling suci. Enggak, kalian harus cuma percaya bahwa kalian bisa. Dan nanti kakak-kakak layan yang lainnya akan membantu kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Dan adik-adik PT rekan sekalian, ingat, kalian memang mungkin bukan jadi pelayan. Mungkin kalian tidak mau jadi pelayan juga nanti ke depannya. Tetapi sekarang selama kalian masih PT atau nanti jadi GP, tugas kalian tetap sama. Kalian juga harus menjadi mentor atau dalam tanda kutip menjadi guru yang baik kepada adik-adik PA terutama ya, karena ini ulang tahun PA. Jadi istilahnya jadi mentor, guru yang baik. Lakukanlah, perbuatlah dan jalankanlah kehidupan kalian sesuai cerminan yang ada dalam firman Tuhan, ya kan? Kalian kakak yakin kalian juga waktu PA juga melihat kakak-kakak PT atau kakak-kakak GP lainnya juga istilahnya wah, ada kesan tersendiri kan, wah kakak-kakak itu keren ya, kakak-kakak itu kayaknya aktif ya, suka nyanyi di gereja ya, aku juga jadi pingin, ya kan? Kalau kalian memang mungkin tidak ada motivasi untuk melayani, misalkan melayani secara langsung ya untuk adik-adik PA atau adik-adik PT, nanti misalkan kalian semakin dewasa nanti, ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin tetaplah jadi teruna atau pemuda yang istilahnya dapat menginspirasi dan tetap menjadi pemuda teruna yang
menjalankan hidup kalian sebagai pemuda dan turunan Kristus. Itu saja, tidak perlu repot-repot, ya kan? Di dalam firman Tuhan ini Paulus ingin Timotius jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, ya kan? Untuk mau berfirman ya percayalah, lakukan saja. Yang penting kalian melakukan sesuai dengan konteks yang benar dan tidak menyimpang. Dan kakak rasa apa yang Paulus sampaikan ke Timotius ini benar adanya dan memang terbukti. Paulus menjalankan tugasnya walaupun secara background dia bukan orang yang suci sebelumnya, secara background dia bukan orang yang istilahnya baik kepada orang Kristen, tetapi sekarang dia adalah orang yang istilahnya dianggap sebagai orang yang sangat hormat, ya kan? Bahkan di Katolik dia menjadi seorang santo, menjadi seorang yang sangat-sangat diagungkan di dalam ajaran Katolik. Bukan hanya Katolik saja, dalam ajaran Kristus pun nama Paulus, Rasul Paulus adalah istilahnya tokoh yang sangat penting di dalam penyebaran agama Kristen, terutama di daerahnya, di masanya juga. Kakak rasa itu saja firman Tuhannya. Kiranya firman Tuhan ini bisa terus memotivasi kita dan memotivasi adik-adik PT sekalian untuk menjadi kakak-kakak PT yang istilahnya tidak diam-diam sajalah. Kalau mau ikut melayani, ikutlah. Kakak-kakak di GPIB Cahaya Anugerah ini selalu menyambut adik-adik sekalian yang termotivasi dan mau ikut bergabung menjadi the next kakak layan PA, kakak layan PT, apapun itu. Dulu kakak juga diajar oleh Kak Lina, diajar oleh Kak Fani, diajar oleh Kak Hari, diajar oleh Kak Jo, diajar oleh Kak Ferry, dan banyak lagi kakak-kakak layan. Bahkan kakak-kakak layan di PA, kakak juga dulu pernah diajar oleh mereka. Dan sekarang kakak ikut melayani bersama mereka. Ya kan? Usia hanyalah angka. Yang menentukan kalian menjadi pelayan atau enggak adalah mau atau tidaknya. Dan untuk kalian yang tidak ingin menjadi pelayan, enggak apa-apa, slow, ya kan? Apakah harus menjadi seorang pelayan untuk menjadi orang yang beriman? Enggak kan? Untuk menjadi orang yang baik di dalam Kristus, ya lakukanlah kehidupanmu sesuai dengan ajaran Kristus. Itu saja. Jadilah contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar, terutama juga untuk adik-adik kalian, adik-adik PA, ya kan? Kalau kalian memang tidak mau menjadi pelayan, slow, ya kan? Yang penting jalani kehidupan kalian dengan baik sesuai dengan ajaran Kristus, dan maka tidak akan ada masalah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyi dari Gita Bakti 39, Bukan Karena Upamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kau bermegang
bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini agar berguna bagi pelebaran jalan surga-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini agar kami beroleh berlipat-lipat ganda berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita telah sampai kepada akhir ibadah kita di pagi hari ini, sore hari, siang atau malam ini. Marilah kita tutup ibadah ini dan kita sambut berkat. Kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. 1 minggu ini telah kami lewati dan telah kami jalani dengan baik, dan kami dapat berkumpul bersama untuk menjalankan ibadah hari Minggu pelayanan Taruna ini ya Bapa, walaupun secara online, walaupun kami tidak dapat bersama secara fisik, tapi kami yakin iman persekutuan kami tetap menyatukan kami di dalam ibadah ini ya Bapa. Walaupun dalam pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kami tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah, kami tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pelayanan ini ya Bapa. Kami berterima kasih dan juga bersyukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami telah membaca firman kami dari 1 Timotius 1 pasal ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 ya Bapa. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Untuk adik-adik PT agar tetap bisa menjadi kakak-kakak yang baik untuk adik-adik PA, dan juga mungkin bisa menjadi inspirator, bisa menjadi pembawa berkat, bisa menjadi pengayom untuk adik-adik PT dalam menjalankan kehidupan sebagai adik-adik PT ya Bapa. Dan juga berkati adik-adik PT, kiranya mereka yang ingin atau mereka yang termotivasi untuk menjadi pelayan, Engkau selalu sertai dan berkati mereka ke dalam kehidupan mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi kakak-kakak layan di masa depan, kakak-kakak layan di kemudian hari ya Bapa. Jadi kakak-kakak layan yang nantinya juga akan ikut melayani di dalam kegiatan pelayan baik di pelekat PA maupun pelekat PT, atau bahkan seterusnya hingga pelekat GP, PKB, PKP ataupun PKL ya Bapak. Sertai dan selalu berkati mereka ya Bapak. Dan juga untuk adik-adik PA, Engkau selalu sertai, Engkau selalu memberkati pelayanan PA, baik kakak-kakak layan maupun adik-adik layan. Dimanapun mereka berada, kami yakin kegiatan pelayanan PA tetap selalu ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan di hari ulang tahun yang ke-61, Engkau selalu berikan semangat pelayanan untuk pelekat PA, tidak hanya di GPIB Cahaya Anugerah ini ya Bapa, tetapi di seluruh GPIB dan wilayah sinodal ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, baik di sekolah, secara daring, ataupun dimanapun kami berada. Untuk kakak-kakak layan yang kuliah, yang bekerja, Kau selalu sertai dan berkati mereka dimanapun mereka berada, terutama di dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Amin.